Halo semuanya, jumpa lagi di channel YouTube aku, Mama Adifa. Hari ini aku akan bikin roti sosis, gampang banget, lembut, pakai oven kompor atau oven tangkring. Ikutin videonya ya. Yang hasilnya seperti ini, empuk, lembut, enak banget. Sebelumnya yang belum subscribe bisa subscribe terlebih dulu agar tidak ketinggalan video resep selanjutnya. Dan jangan lupa like videonya juga. Bahannya udah saya siapkan, yaitu tepung terigu. Saya pakai pro tinggi sebanyak 250 gram, tapi kalau nggak punya timbangan ya sekitar 25 sendok makan. Kemudian ragi instan 1 sendok teh, garam 1/4 sendok teh, 1 butir telur, kemudian gula pasir 1 sendok makan. Kemudian ini akan saya kasih SP biar lebih lembut. Ini saya pakai setengah sendok teh nanti. Kemudian air hangat-hangat kuku 125 ml. Kemudian margarin 1 sendok makan. Nah, ini untuk bahan isiannya sosis. Teman-teman bisa pakai sosis ayam atau sosis sapi sesuai selera. Kemudian nanti akan saya taburi dengan sedikit keju parut dan saya olesi dengan sedikit saus tomat biar warnanya cantik dan enak juga. Tapi kalau teman-teman nggak suka saus tomat, bisa diolesi dengan kuning telur. Ini kalau untuk sosis itu jangan lupa ya, ini kan ada plastiknya. Ini dilepas dulu tuh. Ntar plastiknya ikut dimakan lagi. Tuh, gitu seterusnya. Ini langkah pertama yang saya kerjakan. Saya akan mengaktifkan raginya dulu. Ini airnya harus hangat-hangat kuku. Gulanya saya larutkan. Kemudian dicampur merata. Kenapa Dede? Main apaan itu? Iya. Main apaan sana? Iya nanti sana. Anak saya lagi main apaan tuh? Ini sudah tercampur merata. Selanjutnya ragi instannya saya larutkan. Kalau teman-teman mau pakai susu cair bisa, airnya ini tinggal diganti susu cair. Tapi saya lagi nggak pengen pakai susu. Ini dicampur merata. Nah, kemudian saya tutup, saya diamkan selama kurang lebih 10 menit sampai timbul banyak busa. Nah, ini udah sekitar 10 menitan, saya buka tuh banyak busa, berarti ini raginya aktif. Kalau misalkan nggak ada busa ya jangan dipakai, raginya nggak aktif kalau nggak berbusa. Selanjutnya tepung terigunya saya taruh di wadah yang besar. Kemudian 1 butir telur, kemudian SP nya saya pakai setengah sendok teh aja biar lembut. Susah. Ini saya campur merata dulu. Ini nanti saya akan ovennya pakai oven kompor karena banyak yang request pakai oven kompor ya. Lagian juga kalau oven kompor itu lebih hemat listrik, orang nggak pakai listrik. Soalnya kalau oven listrik itu wattnya tinggi. Ini biangnya tadi dituang sedikit demi sedikit, terus dicampur merata, biasa kayak ngadon roti. Terus dicampur. Jadi dicampur dulu sampai merata. Kemudian margarin dan garam.
ini dicampur sampai benar-benar merata sambil diuleni. Ini kemudian adonannya masih rada lengket, nggak apa-apa. Ini saya uleni dengan sedikit tepung. Tangan saya kasih tepung dulu. Tuh, lembut banget kalau pakai SP. Ini nguleninya sesuai kekuatan tangan masing-masing. Harus kiranya lengket kasih tepung gitu. Seterusnya ini saya nguleninya sebentar aja sampai nggak lengket aja udah nih. Selanjutnya ini wadahnya saya olesi sedikit dengan minyak goreng biar hasilnya nanti moist. Ini minyak goreng baru loh ya, jangan minyak goreng jelantah. Kemudian adonannya tadi udah saya bulet-buletkan biar bulet kayak bulan purnama. Aduh, malah miring. Data saya taruh di tengah. Selanjutnya ini ditutup dengan plastik wrap. Mau ditutup pakai kain aja bisa ya, yang penting udara sekitar itu hangat. Kalau nggak ada plastik wrap, kalau ada ya pakai. Ini potongannya udah entah kemana, tinggal gunting aja udah. Tuh kan hangat. Selanjutnya tutup lagi dengan kain bersih, terus saya diamkan selama kurang lebih 2 jam. Terserah teman-teman, kalau mau didiamkan sejam ya nggak apa-apa. Kalau saya 2 jam karena saya mau tinggal bebenah dulu. Ini ditinggal dulu ya. Nah ini udah saya diamkan selama 2 jam kurang lebih. Saya buka tuh udah ngembang jadi gede. Dan adonannya saya kempeskan. Saya pindah ke papan. Bukan hasilnya elastis. Saya ambil adonan segini, kemudian saya panjangkan. Gitu, terus dipipihkan pakai roll pin. Ini roll pinnya jangan lupa diolesi ditaburi tepung biar nggak lengket. Kemudian kertas kuenya pakai yang seperti ini, ini dipasang. Ini ditata yang rapi gitu. Kemudian saya suka saus tomat, jadi saya olesi saus tomat. Kalau teman-teman nggak suka saus ya bisa diolesi dengan kuning telur biar warnanya cantik. Kalau saya suka saus tomat juga nggak pedas, anak saya juga mau. Kemudian sosisnya ditaruh di tengah. Sosisnya jangan dipotong ya, taruh di tengah begitu sambil ditekan-tekan dan ditaburi parutan keju sesuai selera. Kalau nggak suka ya nggak apa-apa, nggak usah ditabur. Kalau ada pakai oregano juga bisa. Nah ini begini seterusnya, terus saya simpan di wadah seperti ini, terus ditutup begitu seterusnya sampai adonan habis. Terus langsung ditutup,
terus bikin lagi, begitu seterusnya. Tuh, ini yang nggak pakai saus sambal, cuma saus tomat aja, 2 untuk anak saya. Ini yang pakai saus sambal ada 5. Terus saya tutup, saya diamkan selama kurang lebih setengah jam sampai benar-benar mengembang, sambil saya akan memanaskan ovennya. Saya cukup menggunakan oven kompor aja karena teman-teman di sini banyak yang request menggunakan oven kompor. Nah, ini saya akan memanaskan oven kompornya dulu. Saya pakai api sedang cenderung kecil. Ini kan yang paling besar di sini tuh. Kalau yang paling kecil di sini, tapi ya sesuai kompor masing-masing, ding ya. Kaget tuh. Tuh, saya pasang di situ, tapi sesuai kompor masing-masing. Yang tahu kompor kita itu ya kita sendiri ya, karakteristiknya gimana. Nah, ini saya pakai api segitu, kemudian oven ini saya panaskan selama kurang lebih 20 menit. Ini katup atas juga saya tutup. Katup atas itu saya buka kalau saya bikin bolu. Nah, ini udah saya diamkan selama kurang lebih 30 menit. Udah lumayan ngembang. Kebetulan saya punya sisa daun oregano seperti ini. Ini akan saya taburkan. Kalau teman-teman gak ada ya nggak apa-apa ya. Ini daun oregano itu di supermarket banyak, 1 botol kecil gitu, murah kok. Ini lupa saya harganya. Tuh seperti ini tuh. Nah, kebetulan kemudian akan saya pindah ke loyang. Loyangnya nggak tahu ya ini anti lengket nggak ya. Saya kasih olesan lupen dikit aja. Takutnya lengket, aku belum pernah pakai ini. Biasanya aku pakai yang kompor oven listrik itu enggak. Kalau ini nggak tahu. Saya olesi tipis aja. Terus ini disusun di sini. Ini cuma muat 4. Ntar yang sisanya 3 nanti. Nah, ini siap untuk di oven tuh, cantik banget. Aduh. Ini ovennya udah benar-benar panas, sudah saya panaskan selama kurang lebih 20 menit. Kemudian rotinya tadi akan saya oven. Ini rotinya saya oven di rak bagian tengah biar panasnya merata. Ini saya oven selama kurang lebih 18 menit. Ini ovennya harus posisinya harus di tengah ya, emang rada-rada susah-susah gampang. Ini sambil terus diperhatikan biar rotinya nggak gosong karena ini nggak ada timernya. Ini udah saya oven selama 18 menit. Jadi akan saya buka. Tuh hasilnya bagus. Wow, tuh cantik banget tuh. Wow, panas banget. Selanjutnya saya akan ngoven yang sisanya. Ini panas banget ya, hati-hati. Di tengah juga. Ditutup, ntar dulu. Panas banget. Selanjutnya ini ditunggu lagi sampai sekitar 18 menitan sambil terus diperhatikan. Tuh, cantik banget, semuanya pada cantik-cantik. Yang kedua ini cantik banget ya karena ovennya udah benar-benar panas, jadi dia benar-benar set. Sini mau hujan, ini lagi mendung di atas. Iya, di atas. Langsung diolesi dengan mentega, ditotol-totol aja biar lembab. Soalnya ini kan ada oreganonya ya, nanti takutnya oreganonya malah ketarik di ini. Cantik banget ya. Tuh teman-teman yang punya oven kompor tuh dimanfaatin loh, bagus loh.
hemat listrik juga karena emang nggak pakai listrik. Beneran lebih hemat ya. Oven listrik itu buatnya gede banget, punya saya juga. Bagian listrik yang bayar suami saya. Saya mah kebagian masak. Udah semua, dan nunggu dingin baru akan saya cobain. Ini akan saya cobain. Tuh, belakangnya cantik banget. Enak banget, lembut. Ini bisa dimakan dengan saus sambal atau mayones, enak juga. Bisa dicoba ya teman-teman semua, bikinnya gampang, bahannya simple, cuma pakai oven kompor, hasilnya lembut banget. Terima kasih sudah menonton video-video saya cuma sekedar share aja, siapa tahu bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk di subscribe, like, share, dan komen. Bye-bye.